Ini mengingatkanku dengan 12 tahun yang lalu ketika aku masih di Blitar. Aku melihat orang-orang di desa, banyak kaum tani. Kondisi ini sama persis yang aku rasakan pada seluruh negeri ini. Mereka ini tidak terikat kepada siapapun. Seperti yang kulihat seorang kusir dengan kudanya. Dia yang menjadi pemilik kudanya. Dia tidak mempekerjakan orang lain. Dan aku pun melihat terdapat nelayan-nelayan yang bekerja sendiri dengan alat-alat tongkat dan talinya sendiri. Perahu yang dia punya, dan begitu pun para petani yang menjadi pemilik sawah tunggal dan menikmati hasilnya sendiri. Akan tetapi, mengapa mereka-mereka ini masih terus termiskinkan? Apakah orang-orang semacam ini termasuk dari segelintir saja dari masyarakat Hindia Belanda, atau ini menjadi mayoritas daripada masyarakat Hindia Belanda saat ini? Aku melihat semua menjadi pemilik dari alat produksi mereka sendiri. Mereka bukan proletar yang pernah aku baca dalam buku Marx. Mereka punya sifat khas tersendiri. Aku terus memikirkannya, siapakah mereka ini? Itulah yang selalu menjadi renunganku dalam pikiranku selama berhari-hari, bermalam-malam, berbulan-bulan. Apa sesungguhnya mereka, bangsa Indonesia ini? Utari sayang, bolehkah aku meminta tolong untuk dibuatkan secangkir kopi? Baik mas, tunggu sebentar ya. Akan kubuatkan secangkir kopi untukmu. Mas Karno, hari ini tidak pergi kuliah? Tidak, Utari. Loh, kenapa mas? Hari ini aku telah memutuskan untuk tidak mengikuti perkuliahan karena di otakku sudah terlalu penuh dengan soal-soal politik, dengan soal-soal sosial dan budaya bangsa ini yang belum aku bisa mengambil kesimpulannya, sehingga tidak mungkin aku memusatkan perhatianku pada studiku. Oh, baiklah kalau begitu mas. Oh iya, Utari, terima kasih ya untuk secangkir kopinya. Sama-sama mas. Baiklah, kalau begitu aku kembali ke dapur ya untuk melanjutkan masak. Pagi ini telah aku putuskan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Aku hanya ingin bersepeda tanpa tujuan dan entah aku akan berhenti di mana. Aku ingin melanjutkan teori yang berada dalam pikiranku yang terus berlarut dalam otakku. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Iya, ada apa juragan? Maaf Pak, mau nanya siapa pemilik tanah ini Pak? Saya juragan. Apakah Bapak memiliki tanah ini bersama dengan orang lain? Oh, tidak juragan. Saya memilikinya sendiri. Bapak membeli tanah ini atau bagaimana Pak? Tidak juragan. Ini turun-temurun yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya juragan. Bagaimana dengan skop ini Bapak? Skop ini kecil, tapi apakah kail ini kepunyaanmu juga? Iya juragan. Dan cangkulnya? Iya juragan, punya saya juga. Sedangkan bajak yang kau punya itu punya kau juga? Iya juragan. Kebetulan ini punya saya sendiri juragan. Untuk siapa
hasil yang kau kerjakan ini? Apakah dijual atau bagaimana? Untuk saya dan keluarga juragan. Apakah hasil dari pertanianmu ini cukup untuk kebutuhanmu? Bagaimana mungkin sawah yang begini sempit bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan 4 anak juragan? Ini persis benar dengan apa yang aku alami selama ini. Seorang pekerja kecil yang memiliki alat produksinya sendiri, mereka tak sekedar mempunyai sepetak sawah kecil. Si petani ini juga memiliki cangkulnya serta bajaknya sendiri. Semua itu adalah sumber daya yang ia punya untuk menghidupi seorang istri dan 4 anaknya yang tinggal di rumah gubuk yang cukup menyedihkan. Apakah ini cukup? Apakah ada yang dijual dari hasilmu? Hasilnya sekedar cukup untuk makan kami, tidak ada lebihnya yang bisa dijual juragan. Kau tidak mempekerjakan orang lain kan? Tidak juragan, saya tidak dapat membayarnya juragan. Apakah engkau pernah memburu sebagai buruh tani? Tidak juragan, saya harus membanting tulang, akan tetapi jerih payah saya semua untuk saya. Jadi kalau begitu Pak, semua ini engkau punya. Iya juragan. Lalu siapa namamu Pak? Marhain juragan. Baik, terima kasih Pak Marhen. Saya izin pamit dan melanjutkan bersepeda kembali ya. Sama-sama juragan. Akan aku memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang seperti itu, yang memiliki tanahnya sendiri, yang memiliki alat produksinya sendiri, yang memiliki alat bajaknya sendiri, tapi hanya untuk mencukupi kehidupannya sendiri. Malam hari nanti akan kuajak pemuda untuk mendiskusikan temuanku ini. Hei kawan-kawan pemuda, siang tadi aku berjumpa dengan petani kecil di pinggiran kota Bandung. Mereka adalah korban dari sistem feodalisme, di mana mereka memiliki sebidang tanah dan sebagian alat produksi seperti pacul dan cangkul serta bajaknya sendiri. Namun hidupnya masih jauh dari garis kemiskinan, meskipun mereka memiliki alat produksinya sendiri. Ini adalah akibat daripada imperialisme Belanda yang datang ke negeri kita. Rakyat yang jadi korban ini meliputi hampir seluruh penduduk di Nusantara ini. Aku menyebutnya rakyatku yang menderita hari ini adalah rakyat Marhen. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bung? Kita harus melakukan perlawanan terhadap sistem ini, Bung. Bagaimana kita melakukan perlawanan dari penindasan sistem ini, Bung? Kita harus bersama-sama membangun kekuatan, Bung. Dan kita juga haruslah bergotong royong untuk melakukan perlawanan ini. Aku telah memikirkan teori dengan hati-hati serta mengkonsepkan perlawanan ini untuk menghilangkan sistem imperialisme dan feodalisme yang aku lihat terus menindas rakyat kita ini, Bung. Aku menamai Marhenisme. Inilah cara perjuangan untuk melakukan perlawanan dan kekuatan. Kita harus percaya pada kekuatan diri kita sendiri, kekuatan bangsa kita sendiri, serta jati diri bangsa kita sendiri. Baik, Bung. Marilah kita bangun kekuatan untuk melawan sistem ini dan kita bebaskan rakyat dari penderitaan yang dialami. Merdeka! 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 Dan itulah Marhenisme dengan tujuannya untuk menuju sosialisme Indonesia dalam praktik. Akan tetapi untuk tercapai sosialisme Indonesia diperlukanlah semangat gotong royong akan nasionalisme yang di dalam perkataan Marhenisme adalah sebuah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional kami, nasional Indonesia, nasional untuk kemerdekaan bangsa kami.
cita-cita Pancasila, berjuang